Salam, selamat pagi, selamat siang, Bapak-Bapak, para profesional, dimanapun Bapak-Bapak dan Ibu berada pada hari ini. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, terima kasih kami ucapkan kepada-Mu Tuhan, karena Engkau telah beserta dengan kami hingga saat ini Tuhan. Ya Tuhan Bapa, kami hendak mendengarkan firman-Mu, ajari kami Tuhan, supaya kami dapat memahami isi firman-Mu ini, dan Roh Kudus-Mu itu bersama-sama dengan kami, supaya kami dapat memahaminya. Terima kasih Tuhan Yesus, dipujilah namamu dan nama-Mu Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Baik saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, topik kita hari ini adalah yaitu ketika Tuhan memimpin perubahan, yaitu gangguan ilahi untuk para pemimpin. Dan ini diambil dari Kisah Para Rasul 11 ayat 1 sampai 18. Dan kita mengambil keterangan kepemimpinan yaitu bernama Anne Breller, yaitu pendiri Ontianes Pretzels. Selamat datang dalam perjalanan hari ini tentang kepemimpinan, gangguan ilahi, dan perubahan yang dituntun Tuhan. Di dunia profesional, kita sering mendefinisikan kesuksesan melalui angka, yaitu melalui pendapatan, jangkauan, maupun pengaruh. Tapi bagaimana jika terobosan terbesar justru datang bukan dari rapat strategi atau panggilan investor, melainkan dari instruksi ilahi? Dalam Kisah Para Rasul 11 ini, Petrus dihadapkan pada sebuah visi yang begitu mengganggu sehingga mengubah misinya. Dan dalam zaman modern, kehidupan Anne Breller mencerminkan kenyataan ini. Dari kehilangan yang menyakitkan hingga mendirikan waralaba global, dia mengikuti panggilan ilahi yang tidak hanya mengubah hidupnya, tapi juga ribuan orang lainnya. Hari ini kita renungkanlah bagaimana jika krisis Bapak dan Ibu saat ini bukanlah jalan buntu, tapi jalan yang memutar, yang dituntun Tuhan. Bagaimana jika Tuhan sedang memimpin perubahan besar dalam hidup Bapak dan Ibu? Selanjutnya mari kita lihat nats Kisah Para Rasul 11 ayat 1 hingga 18 berikut ini. I'm praying God come and turn this thing around. God turn it around. God turn it around. God turn it around. I'm calling on the name that changes everything, yes. God turn it around. God turn it around. God turn it around. All of my hope is in the name of Jesus. Breakthrough will come in the name of Jesus. I'm praying God come and turn this thing around. Oh yes, God turn it around. God turn it around. God turn it around. I'm calling on the name that changes everything. Oh yeah, yeah. God turn it around. God turn it around. God turn it around. 'Cause all of my hope is in the name of Jesus. Breakthrough will come in the name of Jesus. God turn it around. God
is up to something. God is doing something right now. He is up to something. He is up to something. God is doing something right now. He is healing someone. He is saving someone. God is doing something. Oh, right now. He is healing someone. He is saving someone. God is doing something right now. Right now. He is moving mountains, making a way for someone. God is doing something right now. Right now. He is moving mountains, making a way. Yeah, God is doing something right now. Right now. He is moving mountains, making a way for someone. God is doing something right now. All of my hey is in the name of Jesus. Say breakthrough will come in the name. Hey, the name of Jesus. All of my hope is in the name. Say the name of Jesus. Say breakthrough will come in the name of Jesus. God, turn it around, turn it around. Oh, 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 God, turn it around, turn it around, turn it around. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, setelah kita tadi membaca Nas, Kisah Para Rasul ini, kita coba kupas satu bagian-bagian, yaitu di Kisah Para Rasul 11 ayat 1 sampai 3, yaitu dari kritik menuju kejelasan. Para rasul di Yudea marah. Petrus memimpin mereka masuk ke rumah orang bukan Yahudi. Kritik datang cepat. Mengapa engkau masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama mereka? Dan ini dia ayat 3. Pemimpin sejati, cobalah dengarkan ini. Transformasi sejati jarang datang tanpa konfrontasi. Petrus taat kepada Tuhan, tapi dia mendapat kecaman. Dalam dunia bisnis, mungkin Bapak dan Ibu berinovasi, mengambil keputusan moral, dan tetap mendapat penolakan. Andy Blair mengalaminya juga. Sebagai wanita dengan masa lalu penuh luka, masuk ke dunia bisnis tanpa latar belakang formal. Banyak yang meragukannya, tapi dia ingat, kejelasan bukan berasal dari menyenangkan manusia, melainkan dari ketaatan kepada Tuhan. Kita bisa melihat dalam kutipan Anda mengatakan, ketika Bapak dan Ibu dipanggil Tuhan, Bapak dan Ibu harus menerima bahwa tidak semua orang akan memahami perjalanan Bapak dan Ibu. Tapi kejelasan yang ditemukan dalam ketaatan, bukan dalam persetujuan. Prinsip sukses dari Blair yang pertama ini adalah jangan lari dari rasa sakitmu. Tebuslah. Biarkan itu menjadi bahan bakar tujuanmu. Masa lalunya tidak mendiskualifikasi dia. Justru
memurnikan panggilannya. Berikut ini mari kita lihat biografi dari seorang Anne, yaitu mungkin bapak-bapak suka lihat makan onti Annes. Jadi ini bisa juga, dan dia adalah sebagai CEO pertama dari onti Anne, yaitu Anne Biller. Life has not always been, let's say, a bowl of cherries. There have been some tough moments in Anne Beiler's life, and it goes back. You lost a daughter to death when she was just an infant. That had to have been more than devastating. Well, my sweet Angie, she was 19 months old when she went to be with Jesus, and it happened on a Monday morning, and she was taking her morning walk to my mom's house, and in a split second, she was killed instantly when my sister drove over her with the Bobcat. She was hauling sand for my dad at that time. And, it changed my life. Trauma changes our lives forever. Yes. And as Angie made her ascent into heaven that day, it's been many years ago, but I remember it like it was yesterday. I began my slow and very gradual descent into this world of spiritual confusion and emotional pain because I was confused. I thought that life is good and God is harsh. And that morning changed everything for me, and it really took me into this world that I knew nothing about. But that was the beginning of a deep, deep spiritual challenge. And I think one of the most powerful things in the book is that you talk very candidly about how someone you went to for help during this time of your life took advantage of you. After Angie was killed, the grief was more than I could bear. My husband and I, who'd been very closely, we just had a great marriage, and we began to just separate emotionally and in every way. And there was the Great Wall of China between us. And my pastor came to me about 5 months later, and he said, if you'll come talk to me in my office, he said, I'd like to, just talk. I know you're not doing well. So that was really an answer to prayer for me. And before I left his office that day, he took advantage of me and took me into a world of sexual abuse for 7 years. Oh, my goodness. Out of your grief. Out of my grief. And so the responsibility that I take about that is that I decided that day that I was never going to tell anyone, and that this would be my secret all the way to the grave. At the end of all that, I discovered that my other two sisters were also, he was also abusing them, and that's their story to tell, but it's also in my book. And also my youngest daughter was being abused by him. You just held it in for many years. You started finally trying to work through it, but there was one thing that had to be done, and that's openly dealing with it. And I was alone. I was going to church every Sunday. I was pretending like everything's just fine. If you would ask me how I'm doing, my standard answer was, I'm just fine, hallelujah. And nobody knew, but I was dying on the inside. And there were three things that I discovered during that time. There were three types of confession. One is the bedside prayer, which we all do, which is our wonderful privilege that we can do that as believers. The second was journaling, talking about my feelings on paper. And the third one was found in James 5:16. Confess your faults one to another, and you'll be healed. And I didn't know about that verse at that time, but 7 years into this, God spoke to me, and he said, I want you to get up off your knees. I want you to go tell Jonas, your husband, what's going on in your life. Well, it's not what I wanted to do. I didn't want to burden him. I didn't want him to know, because I knew it would devastate him. And when we're in this place of pain, we believe lies. Yeah. Really, that's all we believe, lies. And the three lies that I believe was I'm unlovable, I am unchangeable, and I am unforgivable. I knew that for sure. And I knew if I told Jonas, being raised in the Amish and Mennonite culture, that he would divorce me. No doubt. And so I got up off my knees, and I got my little blue pickup truck, and we lived in Troop, Texas at that time, and I went to his office. He had a body shop. And when I went to the office, and I had 2 lines of the confession that I made to him. And when I said to him what I did, I looked him straight in the eyes, and I saw the look, and I turned around and walked away, because I knew that he is devastated, and I knew that he was going to come home and tell me that he's going to divorce me.
Today, I'm grateful to say there is a happy ending to this story. I'm waiting to hear it. That's the good news. The happy ending is that we're married 51 years. In September the 14th, I have a wonderful man. Wonderful. And the good news is that one simple confession that I made that was hard and it was harsh and it was humiliating, that one confession changed the trajectory of my entire life. God began to redeem me, my family, and then out of that redemption plan, he created Auntie Anne's. And if that confession would never have been made, there would be no Auntie Anne's. Can you imagine a world without Auntie Anne's? I can't even imagine. I mean, really, right? You know, I think everyone watching the show is going to go out and confess something because they think, Exactly. What is the world going to miss if I don't do this? This is the book. It's called The Secret Lies Within. You need to get it. You can learn more on her website, AuntieAnneBeiler.com. Setelah tadi Bapak dan Ibu melihat bagaimana biografi dari seorang Anne Beiler, nah kita sekarang melihat bagaimana di ayat kisah 11 ayat 4 sampai 10 ini, yaitu tentang visi di tengah gangguan. Petrus menjelaskan visinya, selembar kain turun dari langit, berisi binatang yang dianggap najis. 3 kali ia mendengar, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, jangan engkau menyatakan haram, yaitu di ayat 5 sampai 10. Ini bukan sekedar visi makanan, ini adalah gangguan terhadap pola kepemimpinan. Tuhan sedang mengubah cara pandang Petrus terhadap orang-orang non-Yahudi. Anne Beiler juga mengalami gangguan ilahi serupa. Setelah kehilangan putrinya yang masih kecil dan melewati tahun-tahun penuh kesedihan, Tuhan memberinya visi, bukan tentang pretzel, tapi tentang kesembuhan melalui kesaksian. Pretzel hanyalah medianya. Para pemimpin, gangguan Bapak dan Ibu bisa jadi berupa kehilangan, perubahan, atau kebingungan. Tapi mungkin saja Tuhan sedang menulis ulang keseluruhan kerangka hidup Bapak dan Ibu untuk memperluas dampaknya. Dalam kutipan Anne mengatakan demikian, Tuhan akan menggunakan rasa sakitmu sebagai platform, penyerahanmu sebagai strategi. Dan prinsip suksesnya adalah, yang kedua adalah, mulailah dengan tujuan. Produk akan mengikuti. Misinya adalah membawa harapan dan pengampunan. Pretzel menjadi sarana yang tidak terduga. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di bagian ini kita akan coba mengupas di Kisah Para Rasul 11 ayat 11 sampai 12, yaitu mendengarkan roh, bukan hanya strategi. Petrus berkata, Roh berkata kepadaku, pergilah dengan mereka tanpa ragu-ragu. Itu dia 12. Perhatikan ini. Petrus tidak bertindak berdasarkan logika manusia, tetapi karena dorongan Roh Kudus. Sebagai pemimpin dan profesional, kita seringkali mengikuti data, tren pasar, dan rencana strategis. Tapi pemimpin terbesar juga mendengar bisikan dari surga. Anne Beiler merasa digerakkan Tuhan untuk membuka stand pretzel kecil di pasar lokal Pennsylvania tanpa gelar bisnis, tanpa rencana investor. Tapi Tuhan telah berbicara. Ya, yang Dia ucapkan membuka jalan menuju perusahaan multi-juta dolar. Pemimpin itu adalah apa pintu yang Tuhan sedang buka dalam hidup Bapak dan Ibu? Apakah Bapak dan Ibu berani melangkah walau belum tahu seluruh jawabannya? Rencana bisnis saya tidak berasal dari Harvard, tetapi dari mendengar Tuhan di tengah terowongan. Itu adalah kutipannya. Dan prinsip sukses yang ketiga dari Beiler adalah dengarkan sebelum Bapak dan Ibu memiliki. Ia membangun keputusan kepemimpinan berdasarkan doa dan perenungan, bukan hanya data dan ekspektasi pasar. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bagian ini kita coba
mengupas di Kisah Rasul 11 ayat 13 sampai 14, yaitu tentang kemitraan yang tak terduga. Cornelius seorang bukan Yahudi, namun dia menerima penglihatan ilahi. Utuslah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus, yang akan menyampaikan kepadamu perkataan yang membawa keselamatan bagi engkau dan seisi rumahmu. Tuhan tidak hanya berbicara kepada Petrus. Ia sedang bekerja di kedua sisi cerita ini. Prinsip sukses Anne Beller yang keempat adalah orang yang tepat akan datang ketika Bapak dan Ibu berjalan dalam tujuan yang benar. Ia percaya bahwa hubungan yang selaras dengan panggilan akan memperkuat arah bisnis dan pelayanan Bapak dan Ibu. Sebagai pemimpin, jangan menutup diri terhadap kemitraan yang tak terduga. Tuhan bisa mengirimkan jawaban melalui orang-orang yang tidak Bapak dan Ibu perkirakan sebelumnya. Di bagian ini, saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus, kita akan mengupas mengenai di Kisah para Rasul 11 ayat 15 sampai 16, yaitu firman dan roh bergerak bersama. Petrus berkata, ketika aku mulai berbicara, Roh Kudus turun atas mereka sama seperti atas kita dahulu. Ia teringat akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dunia bisnis mungkin mengandalkan angka dan indikator performa, tapi kepemimpinan kerajaan Allah bersandar pada firman dan roh. Anne Beller memulai rapat dengan doa, bukan agenda. Ia tidak hanya menjalankan bisnis, ia menciptakan ruang rohani di tempat kerja. Seperti yang dikutip oleh Anne mengatakan demikian. Ketika Roh Kudus hadir di ruang rapat, terobosan akan terjadi. Nah, prinsip sukses dari Anne Beller yang kelima ini adalah sediakan ruang untuk Roh Kudus dan sistem kerja Bapak dan Ibu. Ini mengintegrasikan nilai-nilai rohani ke dalam ritme dan budaya perusahaan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di bagian ini kita akan melihat di Kisah para Rasul 11 ayat 1. Mengatakan, biarkan Tuhan mendefinisikan ulang kesuksesan. Petrus berkata, jadi jika Allah memberikan kepada mereka karunia yang sama seperti kepada kita, siapakah aku sehingga aku dapat mencegah perkataan Allah, yaitu di ayat 17. Ini adalah pertanyaan yang harus dihadapi oleh setiap pemimpin. Apakah Bapak dan Ibu selama ini mendefinisikan kesuksesan dengan cara yang membatasi karya Tuhan? Ataukah Bapak dan Ibu terbuka terhadap definisi baru yang Tuhan tawarkan? Anne Beller mendefinisikan ulang arti sukses. Bukan sekedar jumlah waralaba atau angka penjualan. Baginya, kesuksesan adalah kebebasan untuk menceritakan kisahnya, memberdayakan orang lain, dan meninggikan Kristus. Seperti yang dikutip oleh Anne mengatakan demikian. Kesuksesan sejati adalah ketika saya bisa berbagi kesembuhan yang telah Tuhan lakukan dalam hidup saya. Dan prinsip sukses yang kelima dari Anne Beller adalah tentukan sukses berdasarkan dampak, bukan citra. Ia membangun merek berdasarkan keaslian, keberanian untuk rentan, dan misi yang melampaui keuntungan finansial. Sebagai seorang pemimpin, longgarkan genggaman Bapak dan Ibu terhadap definisi duniawi. Biarkan Tuhan yang menulis ulang ukuran keberhasilan Bapak dan Ibu. Di bagian ini, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan melihat di Kisah 11 ayat 18, yaitu tentang transformasi melahirkan transformasi. Setelah mendengar penjelasan Petrus, para rasul berhenti membantah dan memuliakan Allah. Jadi kepada bangsa-bangsa lain pun Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Yaitu di ayat 18.
ketaatan Bapak dan Ibu hari ini bisa menjadi awal dari perubahan besar. Tindakan Petrus membuka pintu bagi transformasi budaya. Demikian pula dengan Anne Baylor. Kisahnya memberdayakan ribuan orang. Mulai dari penyintas pelecehan, wanita di dunia bisnis, hingga para pemimpin yang mencari arah baru. Seperti yang dikutip oleh Anne mengatakan demikian. Setelah saya mengalami kesembuhan, saya tahu tugas saya adalah membantu orang lain mengalami hal yang sama. Nah, prinsip suksesnya yang dituju adalah ketika Bapak dan Ibu dipulihkan, Bapak dan Ibu dipanggil untuk memulihkan. Dampak kepemimpinan sejatinya terletak pada kehidupan yang diubahkan melalui hidup kita. Nah, di bagian ini, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, yaitu mengenai perubahanmu dimulai hari ini. Ini bukan hanya cerita tentang Petrus, bukan hanya tentang Anne Baylor, ini juga tentang Bapak dan Ibu. Mungkin Bapak dan Ibu sedang dalam masa transisi, kehilangan atau kebingungan. Tapi bagaimana jika itulah awal dari perubahan besar yang dituntun Tuhan dalam hidup Bapak dan Ibu? Tanyakan pada diri sendiri. Di mana Tuhan sedang menantang pola pikir lama saya? Visi apa yang sedang Dia tunjukkan kepada saya? Keraguan apa yang perlu saya lepaskan? Tuhan masih berbicara. Rohnya masih memimpi. Dan surga masih bekerja sama dengan bumi untuk menebus hal-hal yang tampaknya mustahil. Seperti yang dikutip oleh Anne mengatakan demikian. Perubahan terbesar dimulai dari titik penyerahan terdalam. Anne mengajak setiap pemimpin untuk tidak hanya berubah, tetapi ditransformasi oleh Tuhan. Perubahan Bapak dan Ibu dimulai ketika Bapak dan Ibu berkata ya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, berlanggananlah, bagikan pesan ini, dan yang terpenting, ambil langkah iman berikutnya dalam hidup Bapak dan Ibu. Stay profesional. Mari kita berdoa. Tuhanlah Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan, supaya kami menuruti firman-Mu Tuhan. Dan jangan biarkan kami Tuhan berjalan ke kiri dan ke kanan Tuhan, tapi selalu mengingat Engkau Tuhan Allah Bapa. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Anak-Mu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.